wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an lillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Qasrul Ubudiyah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga detik ini kita semuanya ditakdir oleh Allah dapat melaksanakan perintah Allah ini dengan sebaik-baiknya. Kita telah tunaikan salat subuh berjamaah dan kita tunaikan pula semua kewajiban kita di bulan suci ini. Mudah-mudahan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau pada waktu-waktu yang lalu diterangkan, pada waktu yang sudah lalu diterangkan bahwa Lailatul Qadar bakal turun, bakal dijumpai pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, pada malam-malam Ramadannya. Itu kalau kata Al-Quran, salamun hihatta qatlu'il fajr. Semalam suntuk mulai dari ba'dal isya sampai sebelum subuh, itulah area waktunya turunnya Lailatul Qadar yang diisyaratkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW pada Al-Quran Ganjil. Rasulullah memberikan contoh, mereka dan keluarganya, mereka semuanya betul-betul meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, zikirnya, takarrubnya, itikafnya, tafakkurnya dan muhasabahnya di saat-saat malam Lailatul Qadar diisyaratkan turunnya itu, yaitu pada malam Lailatul Ganjil. Nah, para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tidak semua orang yang akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu adalah betul-betul merupakan sebuah anugerah Allah bagi mereka yang punya puncak spiritual ibadahnya betul-betul memuncak, mencapai derajat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita, kalau memang kita menghendaki bertemu dengan Lailatul Qadar, bukan pahalanya yang kita harapkan, bukan hanya sekedar pahalanya yang kita harapkan, tapi mudah-mudahan berkahnya. Kita betul-betul mengejar berkahnya dan prosesinya yang kita kejar. Ada orang mengharapkan Lailatul Qadar hanya ditunggu pada malam liburan 10 hari terakhir, terutama pada liburan ganjil. Itu betul-betul beribadah pada Allah SWT. Tidak seperti itu caranya. Tapi cara untuk menemukan itu adalah sudah disyaratkan, sudah diidentikan, sudah diusahakan sejak sebelum Lailatul Qadar itu turun, yaitu mulai tanggal 1 Ramadan sampai dengan ketemunya Lailatul Qadar itu. Bahkan ulama-ulama salafiyah itu sudah mengisyaratkan agar betul-betul take off bertemu dengan Lailatul Qadar itu adalah mulai bulan Rajab yang lalu. Mereka berdoa pada Allah, ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan kami di bulan Rajab ini karena bulan yang mulia, dan bulan Sya'ban, serta pertemukan kami Allah dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah turunnya Lailatul Qadar. Mereka yang betul-betul punya kesucian diri, kesucian pribadi, yaitu yang la'allakum tattaqun, bertakwa pada Allah, insya Allah akan bertemu dengan itu. Oleh karenanya yang diisyaratkan oleh Rasulullah itu, doa apa yang dibaca pada saat kita menanti Lailatul Qadar? Tidak banyak doanya. Doanya sangat gampang dan sangat mudah, yaitu Allahumma innaka Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna, atau Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna. Kalau kita di Qasrul Ubudiyah sudah terbiasa ada karimunnya, ya. Karimun itu bukan Suzuki Karimun, itu bukan.
Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya rahim ya wadud. Itu kalau dituliskan. Tapi yang paling pendek kata Rasulullah, bacalah sebanyak-banyaknya sepanjang malam itu, mulai dari Lailatul Ganjil mulai tanggal 21 sampai dengan 29. Yang dibaca tidak banyak, hanya itu aja. Itu kalau kita maknai, kalau kita tarik kepada makna apa yang sebenarnya mengapa kok itu yang harus dibaca sebanyak-banyaknya. Itu artinya kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita dinetralisir oleh Allah dari segala dosa dan kesalahan kita. Minta ampun, terus-menerus minta ampun. Dan juga pada waktu kita tafakur, pada waktu i'tikaf di bulan suci Ramadan ini, yang kita minta pada Allah hanya itu. Minta dibersihkan, disucikan kita ini. Karena la'allakum tattaqun itu bisa berpihak bukan kepada semua orang, tapi kepada orang yang betul-betul dapat mensucikan pribadinya menjadi pribadi yang takwa Allah, yaitu orang yang betul-betul dapat mengantarkan pribadinya betul-betul berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang hanya sekedar mendapatkan pahala, karena yang disyaratkan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala itu la'allakum tattaqun, orang-orang yang betul-betul bertakwa, bukan orang yang banyak pahala. Kalau pahala semuanya kita dapat, pasti dapat pahala, tapi belum tentu bisa bertakwa. Tapi orang yang bertakwa pasti akan mendapatkan pahala. Oleh karenanya yang kita rebut tentunya bagaimana diri ini berkualitas. Itu hanya segera motivasi bertemu Allah supaya kita betul-betul mensucikan pribadi kita menjadi pribadi yang takwa, pribadi yang mulia, pribadi yang suci. Oleh karenanya marilah kita banyak tafakur sebelum kita menanti Lailatul Qadar pada malam nanti, yaitu malam 23. Tadi malam itu kan malam 22, kita sudah insya Allah hari ini kalau tutup sampai dengan maghrib nanti kita sudah dapat 22 hari berpuasa kita. Dan malam nanti adalah malam yang ke-23 dan selanjutnya. Para jamaah, apa yang kita tafakurkan, kita pikirkan, kita renungkan. Perjalanan hidup ini kita alami sekian tahun lamanya. Dari sekian tahun lamanya itu kira-kira maksiat kita atau taat kita pada Allah yang banyak. Kita harus berani jujur mengatakan pada diri kita. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu, tidak perlu malu pada siapapun. Karena kita hanya bertafakur itu adalah betul-betul munajat ke hadapan Allah, betul-betul menyampaikan segala persoalan hidup kita ini kepada Allah, mengadu pada Allah. Munajat itu adalah merintih. Munajat itu adalah merintih, mengadu, melaporkan segala sesuatu yang kita alami sementara ini, terutama tentang perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya memang tidak mampu meninggalkan larangan-Mu ya Allah, tapi saya tidak ingin menjadi hamba-Mu yang durhaka padamu. Seperti dibisarkan oleh Abu Nuwas, penyair Abu Nuwas itu, ilahi lastulil firdausi ahla wala aku ala naril jahim. Ya Allah, saya ini kalau melihat perbuatan saya selama ini tidak pantas rasanya menjadi penghuni surga Daus. Tidak pantas menjadi hamba-Mu yang masuk surga karena banyaknya perbuatan salah dan maksiat saya kepadamu ya Allah. Tapi wala aku ala naril jahimi, tapi saya tidak mampu, tidak kuat, tidak bisa bertahan kalau saya harus masuk neraka. Itu artinya munajat pada Allah dengan jujur, sejujur-jujurnya, bahwa diri ini kita tidak mampu, tidak mungkin bisa masuk surga tanpa ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat riwayat kita, perjalanan hidup ini lebih banyak kita maksiat pada Allah. Kalau mau jujur loh. Kalau mau jujur. Coba kita sholat kita dari sejak, kalau kita hitung mulai dari sejak akil balik 15 tahun, setelah dewasa, itu ukuran dewasa menurut fikih adalah 15 tahun. Tapi kalau dewasa untuk ukuran masyarakat, untuk sosial, itu belum, tidak sama. Ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun masih merintih pada orang tuanya. Jadi tidak sama. Ukuran dewasa kalau fikih 15 tahun. Taruhlah kita aktif sholat mulai 15 tahun. Dari 15 tahun itu, dari sejak 15 tahun itu apa yang kita lakukan tentang sholat kita? Apa yang kita lakukan? Betul-betul aktifkah? Berjamaahkah? Atau kita hanya ala kadar? Atau seminggu sekali pada sholat Jumat? Atau kalau ibu-ibu mungkin hanya ya waktu subuhnya mungkin, atau waktu maghribnya, atau bagaimana? Siap bapak ibu pun sama. Mulai waktu kapan gitu kan? Itu kalau kita berjujur, betul-betul mentelisik apa yang kita lakukan selama ini, itu lebih banyak dosa kita pada Allah.
Kalau kita mau mengakui dan jujur, daripada kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita akui. Itu baru ibadah kita. Lalu dalam mencari maisha kita, dari nafkah kita seperti apa? Mana yang paling halal, halalan thayyibah? Yang kita minta pada Allah halalan thayyibah, halal dan thayyibah. Halal dan membawa barakah, membawa kebaikan pada diri kita. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu yang terhormat, saya bukan bermaksud menggurui, tapi kita koreksi diri kita. Kita jujur mengakui bahwa perjalanan hidup ini dalam maisha kita banyak hal yang tidak jelas, banyak yang syubhat, atau mungkin terjerumus pada yang haram, yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Akui sejujur-jujurnya. Kalau kita ingin bertemu dengan Lailatul Qadar, kalau kita ingin betul-betul menjadi hamba Allah yang muttaqin, betul-betul puasanya mengantarkan pribadi kita membentuk pribadi yang takwa Allah. Karena itu yang diisahkan, bukan Allah tidak mengatakan la'allakum banyak pahala, tapi la'allakum tattaqun, agar kalian betul-betul menjadi hamba Allah yang muttaqin, takwa pada Allah SWT. Siapa kira-kira di antara kita yang betul-betul mendapat predikat itu? Tentu tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah SWT. Tidak bisa kita mendeteksi, oh itu salat subuhnya rajin sekali, salat jamaahnya rajin sekali, memberi takjilnya sangat banyak sekali. Tidak bisa diukur dari itu. Karena yang tahu persis apa yang dilakukan kita ini diterima atau tidak oleh Allah, itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Mutlak milik Allah, diterima atau tidaknya ibadah kita di hadapannya. Jadi kita tidak bisa mendeteksi seseorang atau dirinya sendiri, oh saya paling baik, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai menyatakan seperti itu. Orang yang menyatakan dirinya paling baik, merasa paling baik, bukan menyatakan saja, tapi adalah orang yang menyatakan dirinya, menganggap dirinya, berprasangka pada dirinya bahwa diri sini sudah sangat terbaik atau lebih baik dibandingkan yang lain. Naudzubillah min dzalik. Itu adalah orang-orang yang tanda-tanda celaka dalam menilai dirinya pribadi sendiri. Kaum muslimin wa sallallahu hadirin rahimakumullah, marilah kita betul-betul tafakkur, merenung dan merenung. Perjalanan hidup ini adalah ada batasnya. Kita akan satu saat akan bertemu dengan ending perjalanan hidup ini yang disebut dengan ajal, yang bakal menjemput diri kita semua. Akui semuanya, marilah kita betul-betul akui. Semasa kita mencari nafkah, aktif bekerja, apa yang telah kita lakukan? Mana yang banyak kita lakukan antara maksiat dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tanyakan dan tanyakan betul. Tidak perlu malu kepada Allah. Justru kita memang menyatakan diri kepada Allah itu dengan sebaik-baiknya dan sebenarnya dan sejujurnya, itulah hamba Allah yang betul-betul dikehendaki oleh Allah. Orang yang baik kata Allah bukan orang yang tidak punya salah, tapi orang yang baik adalah orang-orang yang berbuat salah, berbuat dosa, tapi mau bertobat, mau menghadap kepada Allah dengan jujur, mengatakan kepada Allah, mengakui di hadapan Allah sejujur-jujurnya. Itu orang yang baik. Oleh Allah Subhanahu wa taala lebih cinta pada tangisan orang-orang yang ahli taubat, yang bertobat pada pendosa. Orang pendosa yang tangisan pendosa kepada Allah itu lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan orang ahli ibadah tapi congkak dan sombong. Dia menyatakan dirinya sudah sangat baik. Naudzubillah min dzalik. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu yang terhormat, marilah kita betul-betul semakin hari semakin bertambah umur, semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah. Usahakan seperti itu. Apapun tantangannya, marilah kita betul-betul berusaha. Jangan sampai kita tergelincir kembali tentang perbuatan syubhat, makanan-makanan syubhat, makanan-makanan haram, makanan-makanan yang tidak jelas hukumnya, secara baik, secara perolehannya maupun materinya. Kalau materinya barangkali juga sudah sangat jelas semuanya, bahwa yang kita makan, yang kita beli, yang kita konsumsi adalah sesuatu yang memang halal, jelas materinya. Tapi prosesinya, mendapatkannya itu dari mana? Itu yang perlu kita pertanyakan, kita koreksi dan koreksi. Pernahkah kita ini berbuat sesuatu yang memang bertentangan dengan ajaran Allah atau agama Allah? Oleh karenanya, kalau kita betul-betul mengharapkan turunnya Lailatul Qadar berpihak pada kita, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya, memperbaiki diri kita, betul-betul merenungkan mana kesalahan kita, minta ampun pada Allah, istighfarlah pada Allah, taubatlah pada Allah. Allah katakan sebesar apapun dosamu, masih lebih besar rahmatku, kata Allah. Allah katakan inna wasi'atun, sesungguhnya maghfirah saya, ampunanku adalah lebih banyak dibandingkan, lebih luas dibandingkan kesalahan kamu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a.
Allah mengampuni segala dosa-dosamu seluruhnya, kata Allah. Asalkan satu persyaratnya, taubat nasuha. Mari kita taubat nasuha. Taubat nasuha. Jangan ikut-ikutan kepada masyarakat, oh yang sana itu begitu, yang sini begitu, masa saya harus menjadi orang sendirian, menjadi orang yang tidak punya teman. Jangan seperti itu. Kalau di hadapan Allah, akui segalanya, jangan ikut-ikutan mana yang sudah terlanjur berbuat syubhat, berbuat haram. Dan mereka kita antarkan pribadi kita, diri sendiri kita. Ya, kalau bisa dengan istrinya dan keluarganya dan anak-anaknya. Tapi yang pertama adalah diri kita sendiri. Antarkan menghadap pada Allah, munajat pada Allah secara pribadi. Ya Allah, saya banyak salah, banyak dosa pada masyarakat, pada istri, pada keluarga, pada anak-anak, orang tua, keluarga, dan macam-macam. Mintakan ampun pada Allah SWT. Karena kalau menghadap Allah tidak bersama istri, yang istri tidak bersama suami, tapi sendiri-sendiri. Walaqad jitumuna furada, kata Allah. Kamu akan menghadap kembali kepadaku furada, pribadi-pribadi, sendiri-sendiri, individu-individu, tidak bersama-sama. Walaupun mohon maaf, kalau misalnya terjadi sebuah kecelakaan, mati bersama, menghadapnya, tanggung jawabnya hadapan Allah sendiri-sendiri. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, marilah kita antarkan pribadi ini menjadi pribadi yang mulia, pribadi yang muttaqin, pribadi yang betul-betul berhasil mengantarkan pribadi kita berupa Ramadan kepada derajat takwa. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah masih memberi kesehatan yang baik batin kita, mampu melaksanakan perintah Allah yang mulia ini dengan sebaik-baiknya, dan kita bertemu dengan Idul Fitri dalam keadaan salam, ya, betul-betul suci dari segala dosa dan noda, sebagaimana disyariatkan oleh baginda Rasul. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh menggapai derajat muttaqin, diibaratkan seperti orang yang baru lahir dari kandungan ibunya, bersih dari segala noda dan dosa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.